I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yulia Pratiwi. Saya salah satu mahasiswi dari program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan dari Pusat Studi Dakwah. Namun pada video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya saya hanya membahas mengenai materi. Namun di video kali ini saya sudah membawa dua buku. Yang pertama buku mengenai dakwah, dan yang kedua buku mengenai manajemen. Yang pertama ada buku yang berjudul Metode Pengembangan Dakwah karya Dr. Andes Haji Asep Muhyiddin MAG dan Agus Ahmad Syafi'i MAG, yang mana buku ini diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung pada tahun 2002. Jadi buku ini sudah cukup lama. Di dalam buku ini dia banyak membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam berdakwah, dimulai dari pada masa Rasulullah, dilanjutkan dengan metode berdakwah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh wali-wali songo, kemudian bagaimana metode dakwah pada era sekarang ini bisa di masyarakat pedesaan, perkotaan, maupun masyarakat marginal. Tak hanya membahas metode-metode yang digunakan dalam berdakwah, buku ini pula menyampaikan atau membahas apa saja sih tujuan-tujuan dari dakwah tersebut. Di antaranya tujuan dakwah adalah pembentukan akhlak dari seorang umat. Kemudian untuk memperkenalkan Tuhan, mempercayai bahkan mengikuti jalan petunjuknya yang menjadi tujuan akhir dari dakwah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian buku ini cocok dibaca untuk siapa aja sih? Tentunya buku ini sangat cocok dibaca untuk para dai atau juru-juru dakwah, yang mana pembahasannya banyak membahas mengenai metode-metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah agar semua pesan dakwah yang ingin disampaikan dapat diterima secara efektif maupun efisien oleh mad'u. Selanjutnya, bagi kalangan mahasiswa yang khususnya berkutik di jurusan dakwah, tentu buku ini sangat cocok dijadikan referensi dalam materi perkuliahan. Selanjutnya, untuk kalangan umum bisa juga digunakan oleh orang-orang yang ingin menambah wawasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam berdakwah. Baiklah, sekarang kita berlanjut ke buku yang kedua, yakni buku mengenai manajemen. Di sini saya memegang buku manajemen karya dari Dr. Andes Haji Melayu SP Hasibuan. Buku ini diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Selanjutnya, dalam buku ini banyak membahas mengenai konsep-konsep dasar dari manajemen itu sendiri, yang mana konsep dasar manajemen melingkupi bagaimana cara mengelola berbagai sumber daya yang ada, seperti manusia itu sendiri, kemudian uang, metode, mesin, pasar, dan lain sebagainya dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Melayu SP Hasibuan ini memaparkan dalam buku beliau terdapat 4 fungsi dari manajemen itu sendiri yang kita kenal dengan singkatan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Keempat fungsi ini memiliki peran yang sentral
dalam setiap bagian organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal tadi. Tidak hanya membahas mengenai fungsi-fungsi atau konsep dasar dari manajemen, di buku ini pula membahas bagaimana manajer berperan krusial dalam suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang mengatur dari sistem manajemen itu adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui suatu instruksi atau persuasi. Tentunya tanggung jawab dari manajemen ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang namanya manajer puncak, menengah, bahkan manajemen lini pertama. Buku ini pula menyatakan bahwa manajemen tak hanya sekedar teori semata, namun dibutuhkan pula keterampilan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang biasanya timbul di lapangan atau dalam kehidupan nyata. Secara keseluruhan, buku ini memaparkan beberapa panduan komprehensif dan praktis dalam memahami ilmu manajemen dari dasar, cocok untuk kalangan pelajar maupun mahasiswa, dengan dijadikannya buku ini sebagai referensi dalam proses pembelajaran. Terkhusus buku ini pula cocok untuk kalangan akademisi yang berkutik dalam bidang manajemen. Tak hanya untuk kalangan akademisi, kalangan umum pula masih cocok menjadikan buku ini sebagai bahan bacaan untuk memperdalam wawasan mengenai manajemen. Malayu SPH Hasibuan ini memberikan konsep dari manajemen secara sederhana dan praktis, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami bahkan menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen itu sendiri dalam kehidupan nyata dalam dunia bekerja. Yang ini buku mengenai dakwah. Kemudian yang kedua, buku mengenai manajemen. Lalu apa sih titik temu dari dakwah dan ilmu manajemen? Ilmu dakwah dan ilmu manajemen memiliki keterkaitan yang terletak dalam hal pengelolaan dan pencapaian tujuannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen merupakan ilmu dalam mengatur suatu kegiatan, pengertian secara sederhananya. Tentu dakwah pula memerlukan yang namanya manajemen dalam setiap prosesnya agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua fungsi-fungsi dari manajemen yang 4 tadi dipergunakan dalam proses dakwah. Sebelum melakukan dakwah, tentu kita memerlukan yang namanya perencanaan atau planning. Kemudian adanya pengorganisasian, baik ketika aktivitas dakwah itu dilakukan. Kemudian pada saat selesainya kegiatan dakwah itu, kita melakukan controlling atau evaluasi untuk biasanya digunakan untuk mengevaluasi apakah metode dakwah yang digunakan pada ceramah kali ini sudah sesuai belum dengan mad'unya, kayak gitu. Jadi manajemen di sini berfungsi untuk membantu jalannya dakwah agar lebih terstruktur. Sementara dakwah memberikan nilai-nilai ajaran agama yang praktik dari ilmu manajemen sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang terdapat dalam buku yang berjudul Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah karya Dr. Andes Haji Malayu SPH Hasibuan pada halaman 91. Di sini memaparkan bahwa perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental dari manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini sifatnya dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Sebelum adanya perencanaan,
tentu terdapat yang namanya perancangan. Perancangan bisa kita artikan dengan dugaan, mimpi, ataupun angan-angan semata. Perancangan dimulai dengan melakukan yang namanya analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian kita melakukan studi kebutuhan masyarakat, sehingga dari perancangan tersebut melahirkan yang namanya visi maupun misi. Barulah kemudian adanya yang namanya perencanaan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perencanaan atau takhtit merupakan dasar dari suatu proses aktivitas manajerial. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran yang sangat urgent dalam suatu organisasi, sebab ia merupakan dasar dan titik acuan dari kegiatan berikutnya. Agar proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu merupakan suatu kewajiban. Seperti yang terdapat dalam buku Metode Pengembangan Dakwah karya dari Dr. Andes Haji Asep Muhyiddin MAG dan Agus Ahmad Syafi'i MAG. Di sini terdapat pada halaman 133 menyatakan bahwa tahap perencanaan dakwah sangat menentukan keberhasilan dari suatu dakwah. Jika seorang dai atau suatu lembaga dakwah gagal dalam merumuskan suatu perencanaan dakwah, dalam perspektif manajemen dapat dikatakan pula bahwa ia juga sedang merencanakan suatu kegagalan. Perencanaan pusat studi dakwah dapat dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dan terorganisir ketika menentukan prosedur yang akan dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas dakwah, khususnya dalam lingkup akademis atau kelembagaan yang fokus pada studi dakwah. Dalam konteks pusat studi dakwah, perencanaan ini pula berarti kita mengidentifikasi isu-isu dakwah kontemporer, kemudian kebutuhan umat, serta perkembangan teknologi dan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan Islam. Tujuan perencanaan pada pusat studi dakwah adalah untuk meyakinkan bahwa setiap program kerja yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif maupun efisien. Perencanaan di pusat studi dakwah bertujuan untuk menentukan kebijakan, prosedur, serta program-program yang jelas yang nantinya akan memberikan pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan akademis dakwah dan penelitian. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika melakukan perencanaan dakwah berdasarkan buku yang ini tadi tuh. Dia terdapat pada halaman 135, yakni yang pertama, dapat membantu dai atau suatu lembaga dakwah yang hendak berdakwah agar menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan mad'u. Yang kedua, membantu memperjelas penyesuaian terhadap apa saja yang menjadi masalah-masalah utama. Kemudian yang ketiga, membantu dai atau suatu lembaga dakwah dalam memahami gambaran operasi secara jelas. Kemudian yang keempat, membantu pada saat penentuan langkah-langkah dakwah dengan tepat dan efektif. Dan yang terakhir, menyederhanakan pekerjaan yang dirasa tidak pasti agar menghemat waktu, pekerjaan maupun biaya yang dibutuhkan. Sasaran-sasaran dalam perencanaan pusat studi dakwah sangat bermacam-macam atau bervariasi sesuai dengan konteks, kebutuhan maupun visi dan misi dari lembaga dakwah itu sendiri. Secara umum yang menjadi sasaran dalam perencanaan pusat studi dakwah yaitu yang pertama, sasaran dalam bidang akademik dan keilmuan seperti melakukan penelitian, kajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan,
berkaitan dengan Islam yang sesuai dengan konteks saat ini. Kemudian yang kedua, sasaran dalam bidang dakwah dan pengembangan masyarakat, seperti memfasilitasi metode pengembangan dan strategi dakwah yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sasaran dalam bidang kelembagaan, seperti membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Dan yang keempat atau yang terakhir, sasaran secara khusus yang disesuaikan dengan konteks, misalnya berdakwah pada generasi muda, kelompok-kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Ketika kita berpedoman dari perencanaan dalam dunia manajemen modern, ada beberapa tahapan dalam merumuskan rencana dakwah sesuai dengan buku yang ini tadi tuh. Dia terdapat dalam halaman 134, yaitu yang pertama menetapkan serangkaian dari tujuan dakwah, kemudian selanjutnya merumuskan keadaan saat ini, kemudian mengidentifikasi segala kemudahan maupun hambatan, dan yang terakhir mengembangkan rencana dakwah untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan pusat studi dakwah. Yang pertama, proyeksi dan estimasi masa depan. Perkiraan masa depan berarti kita memprediksi apa saja sih tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam dunia dakwah, baik dalam hal pendidikan, penelitian, maupun pengembangan dakwah pada masyarakat. Yang kedua, penetapan dan perumusan sasaran untuk mencapai tujuan dakwah yang telah kita tetapkan sebelumnya. Di tahap ini tuh kita tentukan siapa yang akan menjadi mad'u, kemudian apa sih tujuan spesifikasinya, misalnya tujuan spesifiknya misalnya mau memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, penentuan aksi dakwah dan keutamaan pelaksanaannya. Di sini penentuan kegiatan dakwah apa yang hendak kita laksanakan dalam kegiatan dakwah dan apa yang menjadi skala prioritasnya. Yang keempat, penetapan jadwal waktu. Di sini kita buat jadwal kapan akan kita laksanakan kegiatan tersebut agar dai-dai yang akan mengisi dapat mempersiapkan diri mereka. Yang kelima, penetapan metode dakwah. Memilih metode dakwah yang dirasa cocok atau sesuai dengan mad'u melalui riset ataupun pengalaman pribadi di lapangan. Selanjutnya yang keenam, penentuan lokasi. Pada tahap ini tuh kita tentuin lokasi yang kita gunakan dari kegiatan dakwah tersebut. Kan kegiatan dakwah itu tidak hanya kita bisa lakukan di masjid, tetapi bisa juga dilakukan di lapangan-lapangan terbuka. Kemudian yang ketujuh, penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan. Setiap kegiatan tentunya memerlukan yang namanya biaya. Pada tahap ini tuh dipersiapkan pula RAB atau rencana anggaran biaya agar kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan budget yang ada. Yang kedelapan, evaluasi dan monitoring. Tentunya ketika kegiatan selesai itu kita mengadakan yang namanya evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan dari kegiatan yang telah terlaksana sebagai pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi, perencanaan khususnya dalam dakwah bukan suatu formalitas semata, tetapi sebagai fondasi atau landasan penting dalam menggapai tujuan yang efektif. Dengan perencanaan yang tepat, kita bisa lebih siap siaga dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang datang kemudian. Kemudian kita mampu memanfaatkan peluang yang ada sehingga kegiatan dakwah bisa berjalan dengan terarah maupun efisien. Tanpa perencanaan yang matang, tak hanya tujuan saja yang sulit dicapai, namun juga beresiko terhadap kegagalan. Setiap perencanaan menjadi langkah yang wajib ditempuh, tidak boleh terlewatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang perencanaan pada pusat studi dakwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.